Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Anak-anakku yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin, kembali bertemu dengan saya. Kali ini kita akan sedikit mengupas tentang Idul Adha yang hari ini telah kita peringati, dan hari ini kita masih berada di hari-hari tasyrik, di mana Allah menghalalkan bagi kita untuk makan minum, ya. Jadi dan mengharamkan kita berpuasa. Jadi mulai tanggal 10 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah ini adalah hari-hari di mana Allah tidak membolehkan atau mengharamkan kita berpuasa. Sehingga barangkali mungkin kalau yang biasa berpuasa hari Senin, karena hari Senin itu masih tanggal 13 Zulhijjah, maka ditunda dulu puasanya gitu. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah, Idul Adha adalah monumen yang mengabadikan kisah pengorbanan Nabiullah Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Banyak atau sudah diakui tentang pengorbanan beliau. Pengorbanan Ibrahim maupun pengorbanan Ismail yang bahkan nyawanya sekalipun beliau korbankan karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ada pelajaran yang selain pengorbanan itu sebagai puncak dari perjuangan Nabi Ibrahim menjalani perintah Allah, ada dua pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Yang pertama adalah Ibrahim sebagai seorang ayah. Ayah yang seperti apakah beliau yang mampu mendidik Ismail sehingga menjadi anak yang solih, yang bahkan untuk mengorbankan nyawanya sekalipun beliau rela. Yang kedua juga Nabi Ismail. Anak yang seperti apakah Ismail ini? Hingga ketika harus disembelih oleh ayahnya, maka ia bahkan menyerahkan lehernya untuk disembelih. Maka kita membaca banyak ayat di dalam Al-Quran maupun penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibrahim adalah seorang ayah yang begitu menjadi teladan bagi keluarganya. Keluarga Ibrahim adalah keluarga mulia, tempat kita belajar semestinya sebagai anak, kita belajar kepada anak-anaknya Nabi Ibrahim. Sebagai orang tua kita belajar kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang pertama yang dilakukan, ini yang dijelaskan dalam surah Ibrahim ayat 35. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Nabi Ibrahim ketika menempatkan anaknya di Mekah dan itu atas perintah Allah, maka Nabi Ibrahim berdoa agar tempat di mana anak-anaknya itu tumbuh atau tinggal itu adalah tempat yang aman. Karena keamanan menjadi prasyarat baiknya tumbuh kembang seorang anak. Yang penting lagi adalah Nabi Ibrahim berdoa agar anak-anaknya dijauhkan dari menyembah berhala atau dari kesyirikan. Sebaliknya Nabi Ibrahim menginginkan anak-anaknya adalah ahli tauhid, orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, orang yang meyakini bahwa Allah itu Al-Ahad, Allah itu satu. Jadi tidak ada ruang untuk kesyirikan bagi keluarga Ibrahim. Mengapa? Karena berhala-berhala, karena kesyirikan
telah banyak menjadikan kesesatan bagi umat-umat terdahulu. Umat Nabi Nuh disesatkan oleh berhala-berhala yang bernama Yahud, Ya'uk, dan Nasr. Bahkan kalau di kisah kafir Quraisy itu juga menyembah berhala yang namanya Lata, Uzza, Manat, dan Hubal. Maka Nabi Ibrahim berdoa agar anak-anaknya, diri dan anak-anaknya itu dijauhkan dari menyembah berhala. Yang kedua, anak-anak, Nabi Ibrahim ketika meninggalkan keluarga, yakni Hajar dan anaknya Ismail yang masih bayi merah, di lembah tandus Mekah tidak ada satu pepohonan pun yang tumbuh, tidak ada seteguk air pun yang bisa diminum. Tetapi beliau meninggalkan keluarganya itu inda baitikal muharram, di dekat Baitul Muharram, di dekat Baitullah, Ka'bah, yang saat itu memang belum ditinggikan, karena yang meninggikan nanti adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Untuk apa kok ditinggalkan di dekat Baitul Muharram, di dekat rumah Allah? Liyuqimus sholah, supaya Nabi Ibrahim atau keluarga Nabi Ibrahim itu nanti menjadi orang-orang yang menegakkan sholat. Maka inilah Bapak Ibu, kalau panjenengan menginginkan anak-anaknya menjadi ahli sholat, orang yang solih, tidak ada cara yang lain kecuali mengakrabkan anak-anak kita dengan masjid. Tentu caranya dengan kita juga mengajak mereka ke masjid. Namanya mengajak berarti kita itu ikut. Kita memberi teladan bahwa di masjidlah tempat anak-anak mendulang cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendidik anak yang terbaik adalah di masjid. Bagaimana generasi awal umat Nabi Muhammad SAW itu tumbuh dari masjid. Nabi Muhammad ketika datang pertama kali ke Madinah, yang dibangun pertama adalah masjid. Maka masjid hendaknya menjadi tempat kita menjadikan anak-anak kita solih solihah. Akrabkan anak-anak kita, khususnya yang laki-laki, dengan masjid. Karena di sanalah mereka akan sholat, mereka akan beribadah, mereka mengenal nabinya, mereka mengenal para sahabat yang sudah dijamin surganya. Dan dengan itu akan tumbuh rasa memiliki terhadap agamanya, yang kelak jika mereka diminta untuk berkorban demi agamanya, mereka tidak akan segan-segan untuk memberikannya. Dan yang ketiga, anak-anak atau Bapak Ibu ini, mungkin ini dari sisi Ibrahim sebagai seorang ayah, Nabi Ibrahim tidak henti-hentinya mendoakan anaknya, Rabbi ja'alni muqimas sholah, ya Allah jadikanlah aku teladan sholat bagi anak-anakku, wa min dzurriyyati, dan juga anak-anak keturunanku menjadi orang-orang yang menegakkan sholat. Terus Nabi Ibrahim berdoa, maka begitulah juga kita, di sujud kita, di saat-saat mustajabah yang kita dapati, maka kita mendoakan anak-anak kita untuk supaya menjadi anak-anak yang mendirikan sholat. Terus berdoa ini boleh jadi kalau dalam istilah bahasa kita, daerah kita, nirakati untuk kesolehan anak-anaknya. Dulu ada namanya tabi'in Ahmad bin Musayyib, kalau tidak salah namanya. Itu kalau teringat anaknya, maka beliau menambah sholatnya, menambah ibadahnya. Untuk apa? Ya, demi kebaikan anaknya. Nabi Khidir alaihi salam ketika diperintahkan oleh Allah untuk membangun rumah anak yatim yang di bawah rumah itu tersimpan hartanya. Rumahnya hampir roboh, maka Nabi Khidir yang saat itu dibersamai oleh Nabi Musa itu membangun kembali rumah milik anak yatim itu. Mengapa kok sampai Allah langsung memerintahkan seorang nabi yang mulia untuk menolong anak yatim itu? Maka disebutkan dalam ayat yang menjelaskan tentang itu, wa kana abuhuma sholih, karena kesolehan ayahnya. Jadi ayah yang soleh, orang tua yang soleh itu juga menjadi jaminan bahwa Allah kelak akan menjaga anak-anaknya. Ini dari sisi orang tua. Pertama, mendoakan, menjaga dari kesyirikan, agar anak-anaknya mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, meyakini bahwa Allah hanya satu dan
Dialah yang satu-satunya yang patut disembah. Yang kedua, mendekatkan anak dengan masjid. Yang ketiga, selalu mendoakan anak-anaknya, nirakati anak-anaknya. Itu dari sisi Nabi Ibrahim sebagai seorang ayah. Sekarang dari sisi Nabi Ismail, dan ini untuk pelajaran untuk anak-anak. Anak seperti apakah Nabi Ismail itu sehingga rela mengorbankan nyawanya? Maka ketika Nabi Ibrahim menyampaikan mimpinya kepada Ismail, Ismail langsung menyatakan, laksanakanlah itu wahai ayahku. Jika itu memang perintah Allah, maka insya Allah aku akan menjadi hamba yang soleh, yang taat terhadap perintah itu. Inilah Nabi Ismail yang menyadari bahwa ayahnya seorang nabi. Mimpi seorang nabi itu adalah wahyu. Maka dia bersikap bagaimana jika mendapatkan perintah dari nabi itu. Sami'na wa ata'na, kami dengar, kami laksanakan. Karena memang dasarnya sudah dari awal. Nabi Ismail senantiasa didoakan agar terhindar dari kesyirikan. Artinya hidupnya semata-mata hanya untuk Allah. Yang kedua, senantiasa diakrabkan dengan masjid sehingga terjaga ibadahnya. Nabi Ibrahim pun terus mendoakan agar anak-anaknya menjadi ahli sholat, orang-orang yang terus beribadah kepada Allah. Sehingga ketika ada perintah yang itu bahkan berpotensi menghilangkan, bukan berpotensi lagi, bisa menghilangkan nyawanya, Nabi Ismail rela dengan ikhlas, dengan sabar menerima perintah itu. Maka inilah kita anak-anak, kalau Nabi Ismail mengorbankan waktunya, mengorbankan nyawanya demi untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Barangkali hari ini kita bisa meneladaninya dengan bersungguh-sungguh mengorbankan waktu kita yang harusnya untuk bermain, untuk bersantai-santai, tapi kita gunakan fokus untuk belajar, mempelajari agama ini, mempelajari hal-hal yang bermanfaat untuk hidup kita, ilmu-ilmu yang diajarkan oleh guru-guru kita. Kita korbankan waktu, kita tidak menggunakannya hanya untuk bersenang-senang. Tentu ada waktu-waktu kita harus refresh, kita harus menyegarkan pikiran kita. Tetapi itu jangan sampai membuat kita terlena. Kita habis waktu kita untuk itu, tapi kewajiban kita sebagai seorang anak untuk belajar, untuk memiliki bekal, mengarungi kehidupan ini, untuk memiliki bekal agar bisa berkontribusi terhadap agama ini. Karena waktu kita habis untuk bermain-main saja, kita tidak punya bekal untuk itu. Kita tidak memahami agama kita tidak memahami Al-Quran, bahkan membacanya pun kita tidak bisa. Maka ini suatu hal yang harus kita hindari. Kita harus meluangkan, mengorbankan waktu kita sebagai bentuk keteladanan atau cara kita meneladani Nabi Ismail alaihissalam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing anak-anak semua dan juga membimbing para orang tua untuk mencontoh cara Nabi Ibrahim mendidik anak-anaknya sehingga anak-anaknya menjadi Ismail zaman ini. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.